الحمد لله فتيح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحيد الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين أطرباه بقلب السليم عما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Sebelum meninggalkan dunia ini sudah dipersiapkan bagaimana kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat bisa bahagia yang selama-lamanya, yaitu dengan mengamalkan agama sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tertibnya Allah di dunia ini. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah, akhirnya dia akan taat kepada setan dan bala tentaranya. Barang siapa yang tidak sibuk dan tidak repot untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia akan sibuk dan repot menjalankan perintah-perintah setan dan bala tentaranya. Jadi kalau orang tidak sibuk dengan mengamalkan agama, otomatis sibuk mengamalkan perintah setan dan bala tentaranya. Maka kita renungkan dalam kehidupan yang singkat ini, bagaimana ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan dunia, apa sibuk mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat. Mari kita renung siang dan malam supaya kita ini bisa mengamalkan agama, sehingga ketika kita sudah sampai di akhirat kelak bisa diberikan kebahagiaan yang abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak ada harganya, maka para nabi, para rasul tidak ada yang mau dunia ini, karena dunia tidak ada harganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cari kehidupan akhirat dengan amal agama yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah, barang siapa yang tidak menyibukkan hatinya untuk zikir kepada Allah, maka hatinya akan sibuk mengingati makhluk, mengingati tentang kesenangan-kesenangan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengejar dunia. Siapa mengejar dunia, maka hidupnya bertambah susah. Dunia sudah susah, akhirat bertambah berat hisabnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, orang-orang soleh dahulu, bila kekurangan harta tidak bersedih. Kalau kekurangan dalam hal ibadah, mereka menangis, mereka bersedih. Itulah yang harus kita ikuti, itulah yang harus kita contoh. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kehidupan yang bahagia, yang selama-lamanya. Maka supaya kita ini tidak susah lama-lama
mengamalkan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kita diberi umur yang pendek-pendek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menggunakan umurnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, maka tanpa sadar dia telah terjerumus menggunakan umurnya menuju keburukan-keburukan. Jadi kalau umur kita ini tidak kita gunakan untuk amal agama, maka otomatis hanya sibuk untuk keburukan-keburukan semata. Maka apa gunanya hidup tanpa amal agama kalau hanya menambah beban hisab kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya untuk merukunkan orang-orang Islam, mempersatukan umat Islam, maka tanpa sadar, tanpa terasa, ternyata dia telah memecah belah umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak sibuk untuk mempersiapkan akhiratnya, maka dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunianya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lagi. Seperti di akhirat itu hanya ada dua perkara. Jadi di akhirat itu ada dua perkara. Apakah itu? Yaitu surga dan neraka. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua amalan, yaitu amalan menuju surga dan amalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua usaha, usaha menuju surga dan usaha menuju neraka. Barang siapa yang tidak usaha menuju surga, maka tanpa sadar dia usaha menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mau ikut jalan menuju surga, maka dia akan ikut jalan menuju neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ingat kepada Allah supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan umur kita yang hanya sebentar ini, yang tidak lama ini, dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila perkara yang tidak diridhai oleh Allah, mari kita tinggalkan. Bila perkara-perkara yang diridhai Allah, maka marilah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat ini, yaitu umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya pendek-pendek, sehingga susahnya di dunia ini tidak akan lama. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dihidupkan di dunia ini lama-lama. Karena tempat kita bukan dunia ini, tempat kita sesungguhnya adalah akhirat. Itulah negeri kita yang selama-lamanya, yang tidak akan bisa mati. Maka harus dipersiapkan ketika kita diberi hidup, setiap nafas, setiap detik. Kalau ingat kepada Allah, hasilnya akan jutaan bahkan miliaran tahun kebahagiaan yang didapat bagi orang-orang yang paham akan perintah Allah dan mengamalkan agama ini. Maka jangan remehkan amal agama ini, kelihatannya remeh tapi di hadapan Allah tidak remeh tetapi istimewa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan umat-umat terdahulu yang diberikan umur panjang-panjang, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Umat ini umurnya pendek-pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan di zaman ini tidak sampai 70, itu jarang sekali. Supaya susahnya untuk menjalankan agama ini tidak lama, sehingga dia cepat-cepat disusulkan nabinya, kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur yang pendek ini maksudnya supaya kita mudah menjalankan agama, mudah mengamalkan agama. Itulah tujuan Allah, kita diberi umur yang pendek, tidak lama di dunia ini, supaya mengamalkan agama itu sungguh-sungguh. Itulah orang yang diberi kepahaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mujahadahnya orang-orang dahulu yang menahan nafsunya ratusan bahkan ribuan tahun
tetapi umatnya Nabi Muhammad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan nafsunya tentang kesenangan dunia hanya 60 sampai 70 tahun saja. Kalau kita sanggup memerangi hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia, orang yang sukses dunia dan akhirat. Inilah suatu bentuk rahmat Allah kepada umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat Allah ini. Kesempatan yang sebentar ini betul-betul kita gunakan sungguh-sungguh untuk mengamalkan agama. Kita gunakan untuk senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada nafas-nafas yang kosong tanpa ibadah kepada Allah. Jangan ada anggota badan yang kosong tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada umur kita, keluarga kita, anak-anak istri kita yang tidak mengamalkan agama, karena akan sangat berat akibatnya kelak ketika kita sudah sampai akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berpikir seperti ini berarti kita memahami kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik firwarham wa anta khairur rahimin.